Yang baru belajarnya usia 40 tahun ke atas baru belajar Quran, wajib lagi ngapalnya, gitu kan? Iya. Jadi jatuhnya tadi tidak wajib tapi banyak keutamaan. Ya, satu langkah dulu di dalam Al-Quran. Pertama baca latihan tajwid tafsir dulu dengan rajin tilawah, yang mengikuti kajian-kajian tentang Al-Quran. Nanti kalau sudah lancar, sudah fasih, biasanya akan tertarik untuk hafal Quran. Karena kalau kita langsung loncat belum lancar bacanya langsung hafal Quran, nanti hafalannya juga berantakan. Ya, sudah berantakan, yang ada bukan dapat pahala malah dapat dosa karena merusak makna daripada hafalan. Adapun sebagian bapak atau ibu yang tertarik atau ingin menghafal Quran, silakan hafalkanlah dari yang pendek dulu. Ya, jangan baru hafal langsung Al-Baqarah, Pak. Nanti gak hatam-hatam, Pak. Hafalkanlah dari yang pendek dulu. Dari 30, 29. Boleh kalau dari 29 nanti ke bisa. Ya, karena latihan. Kalau dari 30 ke 31 sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada yang melanggar. Tapi itu ibaratnya step ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa di juz 29 itu sudah ada ayat-ayat yang panjang. Begitu masuk juz 1, ayat panjang kita sudah terbiasa. Itu aja, dan saya sudah siap untuk pertanyaan 1, 2, 3. Karena cuma ada 3 jadi tidak ada ya pertanyaannya. Bertanya. Oh iya, silakan Pak. Ya, tadi sudah banyak dilakukan. Banyak di antara ustadz atau saja sering mengatakan bahwa umat Islam mohon tanya saja, banyak para ustazah atau ustadz yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini Al-Quran hanya dikatakan sekedar bacaan. Itu yang sering kita dengar begitu, hanya dikatakan sekedar bacaan. Padahal di perintah Al-Quran kan suruh baca. Maksudnya ini gimana saja? Terima kasih. Ya, mungkin yang dimaksud ini Pak, sekedar bacaan gitu maksudnya. Sekedar bacaan, padahal perintahnya suruh baca kita kan. Tahu saya yang dalam hadis, ya, Al-Quran ini hanya sekedar bacaan, ya, bacaan saja kalau tidak diamalkan. Tahu saya gitu hadisnya. Ya, jadi Al-Quran itu tidak sampai melewati ketenggorokan, yaitu cuma sekedar bacaan bunyi-bunyian aja. Ada juga hadis seperti itu. Kalau tidak apa, kalau tidak dipahami, kalau tidak diamalkan. Jadi poin ini membantu kita, pantesan kok selama ini saya ya hanya sekedar baca, akhirnya nggak sampai ke hati, ya karena kita apa? Nggak paham, nggak diamalkan, ya seperti itu. Ya betul. Dan Al-Quran sendiri itu kan sebenarnya ya kata dasarnya itu kan baca apa? Ya, baca. Jadi baca yang memang harus dibaca, karena dengan dibaca saja itu sebenarnya sudah ada efek, ya, baik secara jiwa maupun secara raga, ya, jiwa raga. Selanjutnya, belum ayat. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya bertetangga ya Ustazah, terus ngajak tetangga. Gimana tuh? Kalau kita hidup bertetangga ya Ustazah. Oh ya. Terus mengajak tetangga untuk belajar. Terus ada yang minta jawabannya dari kita. Jawabannya begini Ustazah, kita perempuan Ustazah kan cuma patuh sama Allah, sama Rasul dan suami. Ini ada kewajiban membaca Al-Quran itu. Terus saya bilang, ya kalau patuh sama suami aja, kan apa yang tentang suami aja. Tapi suami ibu apa sudah mengajarkan Al-Quran? Enggak. Terus bagaimana tanggapan kita ke tetangga dan bagaimana cara mengajaknya
saja, yang kedua sabar. Adapun kalau kita belajar ya sampai berkali-kali, ya, tapi ini masih mau coba lagi silakan. Mungkin dia belum tahu dengan perintah ini ya kan? Di antaranya satu ya, yang membacanya Al-Baqarah ayat 21 bahwa itu perintah untuk membaca Quran setiap hari loh, nggak boleh terlewat. Ya, betul memang ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan itu bisa masuk surga dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Tuhan. Tapi kan harus ada satu kan, taat kepada Allah itu Al-Quran itu kan perkataan Allah, berarti dia sebenarnya belum taat kepada Allah. Jadi kalau mau dikembalikan lagi, dia belum taat kepada poin yang satu, justru pasti fokus yang di poin kedua. Ya. Dan yang kedua, kebaikan itu kan sangat banyak ya. Artinya kita nggak bisa pilih-pilih, misalnya ini aja, gitu ya, ini aja, ini aja. Kita nggak tahu apakah yang tiap hari kita kerjakan itu berpahala. Harus mencoba atau mengerjakan semuanya gitu. Yang kalau baca Quran rata-ratanya enggak, ini ya bu, nggak bayar ya, ya tinggal dibaca aja, nggak perlu ada usaha yang sangat lebih, gitu kan, hanya belajar aja. Kalaupun nggak bisa hadir bisa mendengarkan dan sebagainya. Apalagi kalau Muhammad bisa bantu mengajarkan, sudah diajar gitu yang sama-sama belajar dia ya. Jadi coba diingatkan kayak gitu. Kalau taat sama Allah, ya kan? Berarti ibu mau baca Quran. Kalau ibu belum mau baca Quran, berarti ibu belum taat sama Allah karena Allah sudah merintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu untuk tilawah. Gitu ya. Apalagi kalau itu mah hadis bu, ini Al-Quran lebih kuat. Ya. Jadi dia saya jelaskan ya. Terakhir sebenarnya. Ya silakan ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ingin saya katakan cuma ayat terakhir saya lupa tadi karena ditutup sana. Ayat ini tajwidnya tadi bin nabi nabin. Ini hukum tajwidnya alif lam samsiah atau guna atau idgham diguna tadi dijawabnya idgham diguna. Yang tepat yang mana? Ada idgham diguna? Iya idgham diguna kalau nggak salah itu. Bukan idgham diguna makanya saya bertanya. Maksudnya ke alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Maksudnya ya maksudnya yang tepat yang mana? Alif lam samsiah itu alif lam samsiah tadi jawabnya idgham diguna. Ya saya kurang dengar kalau ada yang jawab itu cuma tadi saya sudah jawab alif lam samsiah. Iya, seperti alif lam samsiah. Iya betul. Karena apa? Kita berpatokan pada rangkaian huruf yang ada pada alif lam komariah sama alif lam samsiah. Kalau rangkaian huruf pada alif lam komariah kan alif hajjaka wa qafna alif ba wain a yun kaf waw qaf fa ain qaf ya mim dan ha. Selebihnya alif lam samsiah. Dan huruf ini masuk ke dalam alif lam samsiah. Terus satu lagi boleh ya? Tadi rahmatillah itu kan diwakafkan rahmatillah.